literasi lingkungan. Sebelumnya, literasi lingkungan atau lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan dan sebagainya. Sedangkan abiotik adalah lingkungan kebalikan dari biotik. Nah, abiotik ini adalah lingkungan yang terdiri dari benda mati seperti udara, tanah, air, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari literasi lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari literasi lingkungan. Nah, pengertian dari literasi lingkungan ini sendiri adalah sikap sadar seseorang atau individu terhadap dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, atau dalam menjaga keseimbangan ekologi. Nah, literasi lingkungan ini merupakan ilmu tentang sudut pandang individu yang digunakan sebagai penentu pertimbangan dan yang efisien dalam berbagai ekologi. Nah, selanjutnya yaitu tentang indikator literasi lingkungan. Nah, indikator literasi lingkungan di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ketertarikan terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang ketiga tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat ada niat untuk bertindak dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan literasi lingkungan. Nah, di sini ada menurut ahlinya, yaitu Archen. Archen dalam buku Barlen 2007 berpendapat literasi lingkungan bertujuan untuk yang pertama itu mengembangkan penyelidikan, investigasi, dan pemberdayaan penyelidikan lingkungan. Nah, yang kedua ada mendapatkan informasi atau mengenal proses lingkungan dari dalam manusia. Yang ketiga ada menumbuhkan kesempatan untuk memahami dan mengelola atau mengetahui masalah lingkungan. Nah, yang terakhir ada melatih tanggung jawab pribadi dengan sosial untuk kebutuhan lingkungan. Selanjutnya ada aspek literasi lingkungan. Aspek literasi lingkungan ada beberapa. Yang pertama itu pengetahuan sejarah alam dan ekologi. Yang kedua, pengetahuan isu dan masalah lingkungan. Dan yang ketiga ada pengetahuan sosial politik ekonomi. Dan yang keempat ada keterampilan kognitif. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah manfaat literasi lingkungan. Nah, manfaat literasi lingkungan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mendorong perilaku ramah terhadap lingkungan. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam pelestariannya. Nah, yang ketiga yaitu membantu membangun solusi berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan literasi lingkungan yang dapat diterapkan di SD, baik itu di kelas sebaiknya itu di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini merupakan contoh pembuatan pupuk kompos sederhana. Nah, pupuk kompos ini atau pupuk kompos sederhana ini sangat mudah dibuat. Cara pembuatannya seperti ini. Ada bahan-bahannya seperti tanah bakar, tanah biasa juga bisa, dan ada juga
ini merupakan sampah dari sampah rumah tangga, yaitu sampah basah atau yang dikenal dengan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan juga boleh. Ini bisa menjadi simulasi atau contoh untuk pembuatan pupuk kompos sederhana. Oke, ini adalah pembuatan bunga dari barang sampah bekas. Nah, bahan dan alatnya bisa dilihat sendiri, dan cara pengerjaan juga sangat bisa dilihat sendiri. Cara pengerjaannya mungkin agak sulit. Di sini saya akan membuat bunga dari barang-barang bekas atau sampah yang ada di sekitar kita. Tujuan dari praktek atau pembuatan bunga dari barang bekas seperti ini adalah untuk mengajak siswa kita lebih meningkatkan kreativitas mereka. Nah, di sini tanah dan batu saya tambahkan juga. Kenapa saya tambahkan? Karena untuk menahan atau agar bunga yang kita buat ini bisa berdiri di dalam pot sederhana yang kita buat. Seperti ini. Nah, cara pembuatannya agak sedikit sulit dan perlu bimbingan orang dewasa. Ikuti terus cara pembuatannya hingga akhir. Seperti ini. Nah, sampah-sampah seperti ini atau sampah-sampah plastik ini sangat-sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, jika tidak ada, bisa menggunakan barang-barang yang lebih sederhana dari ini juga boleh. Nah, tujuan dari pembuatan ini juga, atau setelah kita membuat ini bisa digunakan sebagai hiasan di kelas. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembuatan bunga dan pupuk kompos. Seperti ini ya. Ini pupuk komposnya. Di akhir video saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika di dalam penjelasan video saya masih kurang jelas dan belum bisa dipahami. Semoga video saya ini bisa memberikan pelajaran tambahan atau lebih bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dan terima kasih.